Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang Tuhan dikasihi. Ya, senang sekali jika pada pagi hari ini saya bisa menyapa saudara, sekalipun kita tidak dapat berjumpa secara raga, tapi kita tetap bersekutu di dalam doa, persekutuan firman Tuhan yang kita dengar dan kita baca pada setiap hari. Saudara-saudara yang Tuhan dikasihi, ada sebuah kisah tentang seorang pengembara yang memasuki sebuah desa. Dan ketika ia sampai pada rumah pertama di desa itu, ia mengetuk pintu rumah dan berkata kepada si pemilik rumah yang keluar dari rumahnya, "Ibu, bisakah ibu memberikan saya makan? Karena saya lapar sekali." Lalu sang ibu itu berkata, "Aduh maaf bapak, kami tidak punya apa-apa. Cobalah pergi ke tetangga sebelah." Lalu orang itu menutup pintunya dan sang pengembara itu pun kemudian pergi ke pintu rumah berikutnya. 2, 3, 4 dan seterusnya ia lewati. Semua sama berkata bahwa kami tidak punya apa-apa dan kami tidak dapat membantu Anda. Saudara-saudara, sampailah ia pada rumah terakhir di desa itu. Dan kemudian ia berpikir, masa sih satu desa ini tidak ada yang bisa memberikan saya makan. Lalu kemudian ia berkata kepada sang pemilik rumah terakhir, "Ibu, bisakah ibu meminjamkan saya sebuah panci besar dan kemudian dengan satu kompor, dan saya ingin memasak sesuatu bagi desa ini. Karena dari awal masuk sampai saya masuk ke rumah terakhir ini, desa ini ternyata sedang mengalami kelaparan yang begitu hebat." Lalu sang ibu itu bertanya pada sang pengembara itu, "Bagaimana caranya engkau dapat memberi makan satu desa ini sementara engkau sendiri juga sedang meminta-minta?" Lalu ia berkata, "Ini ibu, saya mempunyai satu batu ajaib." Ia mengeluarkan dari tas lusuhnya, dari kantong lusuhnya dan berkata, "Ini batu ajaib. Saya dapat membuat satu sop yang menyenangkan dan enak dinikmati oleh banyak orang. Dan saya yakinkan bahwa sop ini akan menjadi sop yang sangat disukai oleh semua penduduk desa." Saudara-saudara yang dikasihi, lalu kemudian ibu ini menyiapkan panci besar serta kompor. Dan sang pengembara ini kemudian menaruhnya di desa itu. Ada sebuah halaman luas atau taman, dan di tengah-tengahnya ia mulai menaruh panci tersebut dan kompor. Sementara ia sedang melakukan itu, ibu yang terakhir tadi yang meminjamkan kompor serta pancinya berbicara pada tetangganya bahwa ada seorang yang ingin memasak bagi kita, dan katanya dia akan memasak sop yang paling enak yang belum pernah kita rasakan. Lalu betul saudaraku, ketika sang pengembara ini menyiapkan kompor, lalu kemudian menaruh di atasnya panci besar serta menuangkan air, orang mulai berkumpul ramai. Seakan ada sesuatu yang istimewa pada saat itu, saudara. Nah, ketika kemudian air mulai mendidih, orang menanti-nantikan apa yang akan ia lakukan. Lalu ia berkata kepada semua orang banyak, "Saudara-saudara, saya akan memasukkan batu ajaib ini ke dalam panci ini." Lalu sambil mengangkat batunya, ia sedikit berkomat-kamit dan kemudian mencemplungkan batu itu ke dalam panci yang sudah mendidih. Saudara-saudara, kemudian ia mengaduk-aduknya perlahan-lahan sambil terus berkomat-kamit. Lalu kemudian ia mengambil sedikit dan menaruh pada tangannya serta meniup sedikit lalu kemudian menghirupnya. Oh, enak sekali. Batu ini memang betul-betul berkhasiat. Orang kemudian bingung dengan apa yang dilakukannya. Seakan-akan ekspresinya menunjukkan betapa ia sangat menikmati sop tersebut. Lalu ia berkata kepada orang banyak sambil menghirup sopnya tadi, "Kalau ada di antara bapak ibu yang punya daging, yang punya bawang, yang punya cabai rawit, dan yang punya kecap, alangkah baiknya jika dibawa kemari." Saudaraku, lalu kemudian beberapa dari ibu-ibu itu lari ke rumah mereka dan secepat kilat kembali lagi ke tempat itu dan ada yang membawa garam, ada yang membawa cabai rawit, ada yang membawa kecap, ada yang membawa daging, dan ada beberapa lagi yang membawa hal yang lain. Lalu kemudian setelah diracik sedemikian rupa,
Lalu sang pengembara itu memasukkan ke dalam dan kembali mengaduk-aduk lagi. Dan kemudian sudah mulai tercium aroma yang berbeda dari aroma pertama. Ada aroma yang harum. Dan ia menaruh lagi ke tangannya dan kemudian mencicipinya. Dan dia berkata, luar biasa, hampir sempurna. Jika ada di antara ibu-ibu yang lain, bapak-bapak yang lain, yang mungkin punya daun sop, yang mungkin punya bawang goreng, yang mungkin punya garam, yang mungkin punya nasi, yang mungkin di rumahnya ada kerupuk atau apa saja, mari bawa kemari semuanya dan kita akan makan yang enak, saudara. Lalu sekontak hampir sekian banyak warga kembali ke rumah mereka masing-masing dan membawa macam-macam. Ada yang membawa kemudian pisang, ada yang membawa nasi, ada yang membawa banyak sekali yang mereka bawa. Lalu kemudian sang bapak tua itu berkata, mari taruhlah ini di meja yang besar dan kita akan makan bersama. Karena sesaat lagi sop yang paling nikmat ini akan segera saya sajikan. Dengan mengambil beberapa bahan-bahan yang lain, daun sop misalnya, lalu kemudian meracik dan memotongnya, memasukkannya, lalu kemudian beberapa hal yang lain seperti tomat dan lain sebagainya dimasukkan ke dalam. Nah, semua orang menantikan karena aromanya sudah mulai tercium betapa nikmatnya sekarang. Lalu kemudian betul sop itu pun jadi. Lalu sang pengembara membagikan sopnya satu persatu kepada mereka penduduk desa yang duduk di tempat mereka masing-masing. Dan mereka makan bersama dengan gembira karena ada yang membawa nasi, ada yang membawa kerupuk, ada yang membawa pisang sebagai buah-buahan, ada yang membawa apel dari rumahnya, ada yang membawa minuman-minuman, ada yang membawa susu dan mereka gelar bersama. Dan ketika mereka semua kenyang dan mereka menikmati makanan yang disajikan oleh sang pengembara itu, mereka bermaksud agar meminta sang pengembara itu tetap tinggal di desa mereka. Tapi pengembara itu berkata, saudara-saudara, tahukah saudara bahwa sebenarnya batu yang tadi saya masukkan adalah batu biasa yang saya ambil dari jalan desa ini. Tetapi satu catatan saya buat Anda semuanya, bahwa sebenarnya Anda semua diberkati dengan banyak rezeki, tapi kesulitannya adalah Anda tidak mau berbagi di dalamnya. Dan Anda menikmati makanan yang baik, yang menyenangkan, dan memberi kenyang semua orang. Tahukah Anda dari mana sumbernya? Dari orang-orang yang berada di semua orang di desa ini. Nah, saudara, sontak mereka semua terdiam. Karena selama ini ternyata orang-orang desa itu hidup dalam dirinya masing-masing. Nah, apa pelajaran yang menarik yang kita dapatkan dari kisah ini, saudara? Dalam situasi seperti sekarang, bangsa dan negara kita ini sedang mengalami apa yang disebut dengan wabah virus 19. Tentu ada beberapa jemaat kita, saudara kita, teman kita, sahabat kita yang lost job, kehilangan pekerjaan. Beberapa banyak orang-orang yang kemudian yang bekerja harian seperti ojek online, buruh harian yang kemudian kehilangan pekerjaan mereka. Lalu bagaimana kita harus menyikapi situasi mereka saat seperti sekarang ini? Ada sebuah kisah yang menarik, saudaraku, ketika sebelum saya membuat video ini. Di sebuah desa di daerah Serang, ada seorang ibu yang bernama Yuliana meninggal dunia akibat kelaparan. Tragis, saudaraku. Tragis sekali. Nah, firman Tuhan pada pagi hari ini ingin menyapa kita dari Galatia 6. Galatia 6 ayat 2. Galatia 6 ayat 2 dituliskan demikian. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Saya ulangi lagi, saudara. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Gereja kita Pong Immanuel Kopassus mengadakan aksi bersama melawan COVID-19. Jika saudara punya garam, jika saudara punya cabai rawit, jika saudara punya sepotong daging, jika saudara punya tomat, jika saudara punya daun bawang, jika saudara punya kecap dan kerupuk dan yang lain, mari kita saling berbagi, saudara, untuk membantu mereka yang sedang berkekurangan. Bukan soal berapa banyak yang dapat kita berikan,
Tapi jika kita mempunyai sesuatu yang dapat kita berikan, mari tunjukkan itu sebagai bukti, sebagai tanda kita adalah orang yang harus hidup dalam saling tolong-menolong. Bangsa kita dikenal dengan bangsa gotong royong. Mari kita berbagi berkat dengan apa yang kita punya, agar kita merasakan apa yang kemudian dirasakan oleh saudara-saudara kita yang sedang mengalami kesusahan. Tolong-tolonglah kamu menanggung beban, karena dengan demikian kamu memenuhi hukum Kristus, hukum kasih yang saling memperhatikan satu dengan yang lain. Tuhan Yesus memberkati kita dan menolong kita. Di akhir program ini selalu ada tayangan tentang dana atau donasi yang dapat Anda salurkan. Dengan segala hormat, kami memohon kesediaan saudara untuk ikut terlibat di dalamnya, agar kita dapat memenuhi hukum Kristus. Bertolong-tolonganlah dalam menanggung beban. Tuhan Yesus memberkati saudara dan menyertai saudara senantiasa. Sekecil apapun yang dapat Anda lakukan, Anda dapat jadi berkat bagi sesama. Dalam nama Yesus, Tuhan memberkati saudara. Amin.